Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 SMA Manggala. Kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Kolonial Belanda. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Selma Fitriani. Selanjutnya ada Nisa Husna. Lalu yang berikutnya ada Salwa Aulia dan Nur Aini. Dan yang terakhir ada Tony Sunjaya dan Ihsan Permana. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Kolonial Belanda. Perlawanan yang pertama terdapat perlawanan Patimura Maluku. Dilatar belakangi oleh ketidakinginan rakyat Maluku kembalinya Belanda ke Maluku. Pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada masa Inggris berbeda dengan masa VOC, di mana beberapa ketentuan VOC pada masa VOC tidak diberlakukan, seperti praktek monopoli dagang, terutama cengkih dan kerja rodi. Belanda kembali berkuasa di Maluku pada tahun 1817. Aturan yang tidak diberlakukan akhirnya diberlakukan kembali, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Dan tokoh yang paling menantang Belanda kembali ke Maluku adalah Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Selain itu, ada juga tokoh wanita, yaitu Christina Martha Tiahahu. Patimura berhasil merebut benteng Dulstedt dan benteng Deverdik. Perlawanan yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan di Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Patimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Berkat jasanya melawan kolonialisme Belanda, gambar Patimura diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000. Poin yang kedua yaitu perlawanan Sultan Badarudin dari Palembang. Dilatar belakangi keinginan Belanda menguasai Palembang yang letaknya strategis dan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin merupakan pemimpin perlawanan ketika terjadi pergantian kekuasaan akibat Perjanjian Tuntang tahun 1811. Kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin berakhir setelah adanya konversi London tahun 1814. Belanda memperoleh kembali tanah jajahannya termasuk Palembang. Pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate. Kemudian, putra sulung Badarudin diangkat menjadi sultan dengan nama Ahmad Najamuddin pada tahun 1823. Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung mereka. Kesultanan Palembang dihapus. Ahmad Najamuddin dan para pengikutnya tidak puas. Ia mencoba meracuni garnisan Belanda di Palembang. Serangan berikutnya pada tahun 1824 berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Sultan Ahmad Najamuddin kemudian melarikan diri namun menyerah pada tahun 1825. Ia diasingkan ke Banda, kemudian Manado, tahun 1841. Pemberontakan terakhir, tahun 1849 berhasil ditumpas Belanda. Perlawanan Imam Bonjol Sumatera Barat. Latar belakang: 1. Adanya konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri menganggap kaum adat, meskipun beragama Islam, mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Konflik tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda dengan memberikan bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Akhirnya kaum adat menyadari bahwa pemerintah kolonial Belanda hanya memanfaatkan konflik internal dan kaum adat sendiri. Menguasai wilayah Sumatera bagian barat. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang tahun 1824.
Tujuan sebenarnya adalah untuk menghindari perlawanan lebih panjang antara kedua belah pihak sehingga Belanda mengalihkan pasukannya demi membantu menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Sebenarnya kaum adat dan kaum Padri sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Patok. Hal tersebut menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan kaum adat dan kaum Padri. Pada tahun 1833, pemerintahan kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Tokoh perlawanan dari Sumatera Barat adalah Imam Bonjol. Imam Bonjol tersebut melakukan perlawanan terhadap Belanda, kemudian Belanda menguasai benteng Bonjol dan mengajak berunding. Imam Bonjol seperti biasa. Perundingan hanya menjadi tipu daya Belanda untuk menangkap Imam Bonjol dan mengasingkannya. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingan di Manado. Poin keempat, perlawanan Pangeran Diponegoro Yogyakarta. Adapun sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umum yang pertama, campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat menderita. Sebab khususnya, pemasangan patok-patok jalan di area makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Perlawanan Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Diponegoro berhasil mendesak Belanda. Pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan pasukan dari Sumatera Barat menggunakan taktik benteng sel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Pasukan Diponegoro mulai melemah saat banyak pemimpin tertangkap. Penangkapan Pangeran Diponegoro terjadi pada saat perundingan. Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian ke Batavia, lalu dibuang ke Manado pada tahun 1830. Akhirnya dipindahkan ke Makassar dan beliau meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Poin kelima adalah perlawanan Patih Ketut Cilantik di Bali. Latar belakangnya adalah Belanda ingin menguasai Bali sejak tahun 1841 dan Belanda ingin meminta penghapusan hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk mengerampas seluruh muatan dan penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Hak tawan karang dianggap menghambat Belanda yang ingin menguasai Bali. Belanda menawarkan perjanjian agar raja-raja Bali mau menghapus hak tawan karang. Banyak raja Bali yang terbujuk rayuan Belanda, namun kerajaan Karangasem dan Buleleng tidaklah demikian. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tokoh-tokoh perlawanan kerajaan Bali adalah Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem, dan patihnya, Gusti Ketut Cilantik. Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made, dan Gusti Ketut Cilantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda. Pada tahun 1844, Belanda kembali melakukan serangan terhadap Bali. Pada tahun 1849, Gusti Cilantik beserta seluruh pasukannya mengadakan perang puputan atau perang habis-habisan. Pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai Banteng Jagarana. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan Patih Ketut Cilantik menyingkir ke Karangasem untuk mencari perlindungan. Namun, akhirnya ditangkap dan terbunuh di sana. Poin yang keenam adalah perlawanan Pangeran Antasari di Banjar. Latar belakangnya yaitu yang pertama, monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Yang ketiga adalah Belanda ikut campur dalam urusan internal kerajaan Banjar. Ketika Sultan Adam meninggal, Belanda mengangkat Pangeran Tamzidillah sebagai penggantinya. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah yang seharusnya naik tahta sengaja hanya diberi jabatan sebagai Mangkubumi.
Hal tersebut dilakukan Belanda karena Pangeran Tamzidillah mudah dapat dipengaruhi Belanda sehingga dengan mengangkatnya sebagai sultan, maka Belanda akan dapat menguasai Kalimantan. Dan latar belakang keempat adalah keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang seperti batu bara. Tokoh perlawanan di Banjar adalah Pangeran Antasari. Kalian dapat menemukan gambar Pangeran Antasari di pecahan uang Rp2.000. Pangeran Antasari merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari memimpin serangan terhadap Belanda berkali-kali. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda oleh pengikutnya. Pangeran Antasari mendapat julukan Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin. Pangeran Hidayatullah juga memimpin pasukan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, jumlah pasukan Belanda lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap. Pangeran Hidayatullah pun ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada tanggal 28 April, terjadi pertempuran Pangaron dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Perjuangan kemudian dilanjutkan dalam bentuk perang gerilya yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Aceh yang dilatar belakangi oleh keinginan Belanda menjadikan Aceh sebagai bagian dari Pax Neerlandica. Yang kedua adalah pelaksanaan pintu terbuka di wilayah Aceh akan terhambat jika rakyat Aceh masih terus melakukan perlawanan. Dan yang ketiga adalah potensi Aceh sebagai daerah penghasil lada terutama di dunia. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh kaum ulama seperti Tengku Cik Ditiro beserta kelompok bangsawan seperti Teku Umar dan Cut Nyak Belanda banyak menerapkan strategi dalam melawan rakyat Aceh. Di antaranya adalah yang pertama, memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh. Yang kedua, menerapkan strategi penaklukan total dengan cara bergerak maju seperti menembak dan membakar desa-desa. Dan yang ketiga, mengangkat panglima perang dari masyarakat Aceh sendiri. Bagi Belanda, ternyata belum berhasil. Belanda kemudian berkonsultasi dengan orientalis Belanda yang bernama Stok Hurgronje untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh. Stok Hurgronje mengusulkan beberapa cara untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, yaitu 1. Kaum ulama merupakan kelompok yang fanatik dan sulit dibujuk, sehingga dalam menghadapi kaum ulama, Belanda harus bersikap tegas. Yang kedua, kaum bangsawan merupakan kelompok sekuler yang dapat diajak bekerja sama dengan imbalan tertentu, seperti harta ataupun jabatan untuk menjalankan usaha tersebut. J.B. Panhutch menawarkan kesepakatan politik kepada kaum Mule Balang dalam perjanjian singkat. Kaum Mule Balang dijanjikan akan diangkat menjadi pejabat lokal di Aceh jika mau membantu Belanda. Perjanjian singkat antara Belanda dan kaum Mule Balang yang secara perlahan memperlemah perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1903, pasukan Marmose menewaskan Teku Umar. Perlawanan dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cut Nyak Pada tahun 1905, Cut Nyak ditangkap dan diasingkan ke Sumedang.